Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Yuanita Eka Rahayu, SSTMT, merupakan dosen tetap Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widya Kartika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan rekaman pembelajaran pada mata kuliah Keselamatan Jalan Raya dengan kode mata kuliah SN1005. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsep keselamatan jalan raya, rekayasa keselamatan jalan, manajemen hasati jalan, dan keselamatan lalu lintas infrastruktur jalan. Pada bobot penilaian untuk mata kuliah ini antara lain tugas dan hasil karya sebesar 45%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan nilai untuk lain-lain yaitu untuk keaktifan dan juga kehadiran dari mahasiswa sebesar 10%. Berikut penyampaian pembelajaran untuk mata kuliah keselamatan jalan raya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Mohon bisa dibantu feedbacknya. Sudah, Bu, jelas. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk hari ini adalah pertemuan pertama teman-teman dengan untuk mata kuliah keselamatan jalan raya dengan kode SM1005, di mana pada pertemuan hari ini membahas terkait dengan pengantar atau ruang lingkup terkait dengan rekayasa keselamatan jalan. Jadi sebelum kita memulai untuk perkuliahan pada hari ini, memohon saya bisa dibantu untuk memimpin doa. Salah satu mahasiswa, mungkin silakan Mbak Eka bisa memimpin doa sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini. Baik, Bu. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran atau pembahasan, hal yang perlu saya sampaikan di awal itu adalah penjelasan terkait dengan RPS dari mata kuliah keselamatan jalan raya. Jadi pada dasarnya setiap mata kuliah yang nantinya akan diambil oleh teman-teman itu terdapat RPS, di mana di dalam RPS itu ada urutan atau sistematika untuk pembelajaran yang akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan. Nah, di mana untuk mata kuliah keselamatan jalan raya ini, teman-teman bisa lihat ya bahwa ini adalah salah satu mata kuliah dari rumpun teknik sipil transportasi, di mana bobot dari SKS untuk mata kuliah keselamatan jalan raya itu adalah sebanyak 2 SKS dan ini bisa ditempuh pada semester 7. Ya, jadi untuk mata kuliah keselamatan jalan raya ini, dia juga mempunyai CPL ya, atau capaian pembelajaran, di mana CPL ini ada dua. Yang pertama itu adalah CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, karena di dalam Prodi Teknik Sipil itu terdapat beberapa CPL, ya ada 9 CPL, di mana CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah keselamatan jalan raya ini ada 4 saja, yaitu pada CPL 3, CPL 4, CPL 6, dan juga CPL 7. Mungkin saya sedikit jelaskan ya terkait dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah keselamatan jalan raya. Yang pertama adalah kemampuan mengambil keputusan secara tepat ya dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Dan kemudian CPL yang kedua itu adalah kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan kompleks keteknikan. Kemudian CPL yang ketiga itu adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Dan CPL yang keempat itu adalah kemampuan bertanggung jawab atas hasil mandiri atau kelompok dan melakukan supervisi serta mengevaluasi terhadap penyelesaian pekerjaannya.
Nah, ini adalah beberapa CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya itu adalah mahasiswa ini mampu untuk menyusun konsep dan strategi jalan berkeselamatan serta berkelompok ya berdasarkan hasil analisis permasalahan real di lapangan. Nah, nantinya teman-teman pada mata kuliah ini output luarannya itu adalah bisa berupa beberapa bentuk ya. Salah satunya adalah publikasi ilmiah. Jadi mata kuliah ini nanti teman-teman dalam output luarannya bisa menghasilkan publikasi ilmiah atau paper, di mana di dalam papernya itu teman-teman bisa mengkaji eh, nanti akan saya berikan studi kasus dan juga data-data sehingga teman-teman bisa menulis untuk keluaran publikasi ilmiah yang bisa dihasilkan. Baik, kemudian untuk beberapa CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4 teman-teman. Nah ini CPMK ini itu terkait dengan eh, pustaka yang ada pada mata kuliah keselamatan jalan raya. Jadi nanti di dalam keselamatan jalan raya, teman-teman itu akan belajar terkait dengan ada rekayasa keselamatan jalan raya, kemudian ada jalan berkeselamatan, gitu ya. Ada juga manajemen hazard di jalan, ada keselamatan lalu lintas infrastruktur dan jalan. Ini adalah beberapa topik utama terkait materi pembelajaran untuk mata kuliah ini. Di dalam mata kuliah ini, teman-teman juga akan bisa mengakses 4 modul yang dimana ini sudah disajikan di dalam e-learning Beyond. Ya. Baik, mungkin untuk eh, penjelasan terkait dengan detail pada masing-masing pertemuannya, teman-teman silakan bisa download RPS secara lengkap di dalam e-learning kita. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian ada satu lagi yang cukup penting, yaitu asesmen atau rubrik penilaian untuk tugas secara berkelompok. Ini akan terbagi menjadi beberapa dimensi, begitu ya, terkait dengan organisasi, kemudian penggunaan media dan isi presentasi, dan juga ada attitude presentasi, di mana rentang penilaiannya ini juga beragam. Jadi teman-teman mohon bisa nanti setiap dalam mengerjakan tugas secara berkelompok bisa eh, disiapkan terlebih dahulu supaya hasilnya juga akan baik untuk penilaiannya. Oke, dari sini eh, ada yang ditanyakan teman-teman untuk RPS-nya? Belum, Ada Bu. yang Lanjut, Bu. baik, terima kasih. Izin saya lanjutkan untuk materi pertemuan yang pertama ini, teman-teman akan belajar pengantarnya dulu. Jadi kita perlu untuk mempelajari dan juga memahami terkait dengan latar belakang, kemudian ada pemahaman juga dan juga wawasan terkait kematian dan cedera di jalan, kemudian ada potret kecelakaan lalu lintas di Indonesia, kerugian ekonomi dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan juga yang terakhir itu adalah peran dari ahli teknik dalam mengurangi angka kecelakaan itu sendiri. Nah, teman-teman, eh, mungkin saya perlu sedikit eh, brainstorming terlebih dahulu ya. Jadi, teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar terkait dengan road safety gitu ya, keselamatan jalan raya? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, silahkan Ranti. Baik, terima kasih Ibu. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang keselamatan jalan raya? Karena keselamatan jalan raya itu merupakan sebuah pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai pengguna jalan akan pentingnya melindungi diri dari risiko kecelakaan. Oke, baik. Bagus sekali. Ada yang lain, teman-teman? Kenapa kita harus belajar terkait dengan ini, materi ini? Ya, silakan, Mbak Eka. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita mempelajari hal ini untuk dapat merancang dan menilai infrastruktur jalan yang tujuannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Oke, baik. Jadi perspektifnya dari mahasiswa begitu ya, mahasiswa sipil. Satu lagi mungkin ya, ada lagi teman-teman. Oke, silakan Mas Gadi. Ya, Bu, dengan itu kita bisa meningkatkan kesadaran dalam keselamatan berkendara juga.
Di sisi lain juga kan kita di jalan raya itu tidak hanya kita, ada masyarakat, ada semua orang yang menggunakan fasilitas jalan raya. Jadi kita perlu untuk mempelajari safety di jalan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari teman-teman semua. Jadi kita perlu teman-teman mempelajari latar belakang dari mata kuliah ini terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa secara global itu terdapat sekitar 1,3 juta orang meninggal setiap tahun dan lebih dari 25 juta orang itu dia menderita cacat permanen gitu ya akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi di beberapa negara maju itu telah terjadi penurunan dari tingkat kecelakaan akibat dilaksanakannya beberapa program gitu ya terkait dengan keselamatan jalan yang memang secara aktif dilakukan setelah beberapa puluh tahun ke belakang. Jadi kita harus tahu dulu bahwa terdapat fakta ini di lapangan teman-teman yang mendasari kita untuk bisa mengkaji dan juga memperdalam mata kuliah keselamatan jalan raya. Nah, kemudian kecelakaan dari lalu lintas itu diprediksi akan menjadi penyebab kematian kelima terbesar di dunia pada tahun 2030 dan memang ini juga menimbulkan kerugian yang menanggungnya itu adalah masyarakat ya akibat kecelakaan lalu lintas dan di Indonesia sendiri itu kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas itu mencapai 2,9% dari PDRB Indonesia. Nah, ini cukup besar teman-teman. Dan kematian atau cedera yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas ini bukan hanya sebatas masalah kesehatan masyarakat gitu ya, tapi ini merupakan satu kerugian ekonomi yang besar bagi sebuah negara. Sehingga di sini kita harus paham bahwa mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan itu tidak hanya menolong individu dan keluarganya, tapi juga kita bisa berkontribusi bagi perekonomian suatu negara. Ya. Oke, nah untuk kematian dan juga cedera di jalan. Jadi pada beberapa negara maju itu jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas itu menurun sangat tajam ya sekitar 10%. Dan pada sebagian besar dari negara-negara yang masih berkembang ya termasuk juga Indonesia dan juga beberapa negara lainnya misalkan Afrika gitu ya. Nah, kondisi ini itu bertambah buruk ya tanpa adanya tindakan tingkat kecelakaan lalu lintas yang memang selalu meningkat gitu ya secara signifikan. Nah, kita belajar terkait dengan karakteristik dari korban kecelakaan lalu lintas dunia. Nah, telah didapatkan data bahwa lebih dari setengah jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia ini melibatkan orang dewasa muda ya, di mana rentang usianya itu adalah 15 sampai dengan 44 tahun. Nah, 75% dari seluruh kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia itu menurut data yang dikumpulkan adalah laki-laki dan di Indonesia ini angkanya lebih tinggi mencapai 90%. Nah, untuk pemakai jalan yang rentan ya khususnya di sini dikategorikan sebagai pejalan kaki, kemudian ada pesepeda dan juga pengendara sepeda motor. Ini dia memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang lebih besar gitu ya di negara-negara yang memang masih berkembang ya atau berpenghasilan rendah dan juga menengah dibandingkan dengan beberapa negara maju atau negara-negara yang sudah mayoritas penduduknya sudah berpenghasilan tinggi. Nah, ini juga di dalam slide ya, teman-teman juga bisa melihat bahwa angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ini dilakukan survei dari 100.000 penduduk ya berdasarkan regional. Ini kita melihat bahwa negara yang berpendapatan rendah dan juga menengah ini masih nilainya cukup tinggi begitu ya. Dan data ini saya ambil dari sumbernya adalah serial rekayasa keselamatan jalan dari Bina Marga. Nah, sangat sulit teman-teman untuk bisa menggambarkan gitu ya secara tepat sebetulnya terkait dengan besaran kecelakaan lalu lintas di Indonesia ya akibat banyaknya kejadian kecelakaan yang memang tidak terlaporkan. Nah, teman-teman bisa melihat potret kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini dari salah satu
open source data ya yang ada di BPS. Ini saya ambil gitu ya pada beberapa rentang tahun sehingga di sini kita bisa melihat gap datanya ya, atau adakah kenaikan signifikan atau adakah penurunan yang dihasilkan gitu ya dari datanya. Kita bisa melihat teman-teman, kita bisa melihat dari data BPS untuk jumlah kecelakaan, kemudian ada korban yang meninggal, kemudian luka berat, luka ringan, dan juga kerugian materi pada tahun 2020 ya, ini cukup besar sekali begitu ya, apa namanya, angkanya gitu ya, sampai jumlahnya itu ada 100.028 gitu ya. Ini bersumber dari kantor kepolisian Republik Indonesia gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari data ini kita bisa mempelajari bahwa pada tahun 2020 jumlah kecelakaan adalah 100.000 sekian. Kemudian pada tahun 2021 dari 100.000 teman-teman ini meningkat menjadi 103.000. Nah, ini menunjukkan kan ada kenaikan yang terjadi. Kemudian pada tahun 2022 ini jumlah kecelakaannya meningkat drastis ya, dari hasil data yang didapatkan itu adalah sebesar 139 sekian. Nah, ini kita harus bisa mencari tahu teman-teman apa yang menjadi penyebab gitu ya fenomena ini. Kenapa angka kecelakaan atau jumlah kecelakaan yang ada di Indonesia ini naik selalu ya, signifikan dalam setiap tahunnya, dan apa hal-hal yang memang harus bisa kita lakukan ya untuk menurunkan angka ini. Nah, kemudian selanjutnya pada gambar slide ya di depan Anda ini menunjukkan persentase ya korban meninggal berdasarkan pengguna jalan ya di Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat persentasenya teman-teman, bahwa memang yang paling besar itu adalah pengendara roda 2 ya atau sepeda motor, di mana dia menyumbang angka sebesar 61%. Nah, kemudian ini kalau kita pahami betul ya bahwa di area perkotaan yang memang mobilitasnya cukup tinggi ya, khususnya misalkan di area Jabodetabek gitu ya, kematian pengendara sepeda motor ini mungkin saja bisa berkisar di atas 70% karena memang beberapa daerah yang memang pengendara roda 2-nya itu jumlah sepeda motornya itu lebih banyak ya, ini mungkin akan bisa juga meningkatkan resiko kecelakaan yang terjadi pada daerah itu. Nah, untuk meningkatkan keselamatan pengendara ya, ini juga menjadi tugas yang penting begitu untuk ahli rekayasa keselamatan jalan di Indonesia. Ya, dan ini perlu dicatat gitu ya teman-teman, bahwa sampai dengan saat ini begitu ya, para perencana jalan itu lebih memfokuskan keselamatan kendaraan roda 4 ya dalam desain ya. Seringkali kalau kita melihat pada desain gitu ya, yang menjadi prioritas itu adalah terkait dengan keselamatan kendaraan roda 4 ya. Sedangkan korban dari pengguna roda 4 itu kita bisa lihat nilainya hanya sekitar 3% gitu ya. 4% ya, 4 ditambah 3 jadi 7% gitu ya dari total kematian di jalan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kita harus bisa meningkatkan keselamatan pengendara sepeda motor juga karena dia menyumbang persentase yang cukup besar. Nah, kemudian ini juga ada data kecelakaan di Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa terdapat rentang kelompok umur yang memang menjadi sangat rentan untuk kecelakaan lalu lintas ya, di sekitar 15 sampai dengan 44 tahun ya. Pada sisi data yang sebelah kiri ini adalah data tahun 2008, dan pada sebelah kanan ini ada data pada tahun 2021 ya. Ini terdapat perbedaan atau gap data teman-teman kalau dilihat ya. Jadi pada rentang di atas 60 tahun ini terjadi peningkatan ya, kemudian masih tetap sama, yang memimpin itu adalah sekitar 15 sampai dengan 24 tahun. Oke, ini juga menurut data bahwa kematian menurut jenis kelamin di jalan itu yang paling besar adalah sebanyak 77%-nya adalah laki-laki ya.
Ini menunjukkan bahwa memang mayoritas kematian akibat kecelakaan lalu lintas itu adalah laki-laki. Kemudian ini juga ada data terkait dengan jenis kecelakaan lalu lintas, karena teman-teman nanti di dalam mata kuliah ini akan belajar beberapa tipe tabrakan, di mana beberapa tipe itu teman-teman sebetulnya bisa kita hindari dengan melaksanakan rekayasa desain. Kemudian satu lagi yang cukup penting yaitu terkait dengan kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas, di mana secara ekonomis tabrakan di jalan itu sangat merugikan ya, dan ada beberapa ya terkait dengan menghambat pembangunan ekonomi dan juga bisa merusak ya kesejahteraan keluarga. Memang kalau memang perspektifnya itu adalah salah satu anggota keluarganya, khususnya adalah ayah begitu ya, yang menjadi pencari nafkah gitu, ketika mengalami sebuah kecelakaan maka dia akan berdampak pada satu keluarga tersebut. Nah, di sini juga terdapat data bahwa penelitian menunjukkan terdapat sekitar 63% dari keluarga korban meninggal ya akibat kecelakaan lalu lintas ini mengalami penurunan tingkat perekonomian gitu. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa terdapat beberapa sistem transportasi jalan, di mana sistem transportasi jalan ini punya beberapa komponen teman-teman ya. Jadi ada jalan, kemudian ada kendaraan, ada pengguna jalan ya. Ini sudah kita pelajari pada mata kuliah pengantar rekayasa transportasi. Dan ketiganya ini teman-teman sebetulnya saling berinteraksi ya. Jalan berinteraksi dengan kendaraan, kendaraan juga berinteraksi dengan pengguna jalan atau manusianya ya, di mana kita memahaminya bahwa interaksi antara kendaraan dan jalan ini itu bisa kita kaitkan dengan pertimbangan untuk desain geometrik jalan gitu ya, di mana hal ini menjadi pertimbangan utama para perancang jalan. Kemudian interaksi yang kedua ini bisa juga dari pengguna jalan dengan kendaraannya. Nah, ini bisa merupakan hubungan ya antara manusia dengan mesin ya teman-teman, sehingga bisa menjadi pertimbangan utama untuk industri kendaraan bermotor begitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah interaksi antara pengguna jalan dengan jalan ya, di mana ini terkait dengan faktor manusianya, dan memang seringkali hal ini menjadi pengabaian teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, ini kita harus tahu bahwa terdapat pengembangan dari strategi keselamatan jalan nasional gitu ya, khususnya memang di Indonesia. Nah, di sini ada 5 pilar yang memang dibuat ya untuk bisa membuat satu sistem yang lebih berkeselamatan ya. Pilar yang pertama ini adalah terkait dengan manajemen keselamatan jalan. Kemudian pilar yang kedua itu adalah jalan berkeselamatan. Pilar yang ketiga kendaraan berkeselamatan. Pilar yang keempat pengguna jalan berkeselamatan, dan pilar yang kelima ini adalah respon pasca kecelakaan. Jadi pada masing-masing pilar ini teman-teman itu ada deskripsinya. Jadi ada penjelasan terkait dengan masing-masing pilarnya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari begitu ya terkait dengan beberapa pilar sistem keselamatan ini, di mana sebetulnya poin dari strategi ini itu adalah untuk memandu dan juga mengarahkan sumber daya nasional yang secara efektif dengan sasaran mengurangi korban dari kecelakaan di jalan raya gitu, dalam penerapannya dan juga dalam sosialisasinya. Jadi sering sekali ahli teknik ini atau masyarakat gitu ya pada umumnya tidak menyadari bahwa memang kesalahan manusia itu disebabkan oleh beberapa kegagalan dari ahli teknik gitu ya. Misalkan di sini dalam perencanaan desain saluran terbuka, ya ini tidak seharusnya terletak di dekat jalan. Kemudian marka yang salah yang menyebabkan pengguna jalan bertabrakan gitu ya. Kemudian peletakan dari rambu lalu lintas ya, atau mungkin ada rambu lalu lintas yang terhalang ya, sehingga memang itu tidak terbaca oleh pengguna jalan, dan mungkin tidak adanya fasilitas penyeberangan misalkan dan sebagainya. Jadi kalau kita menganalisis beberapa jenis kecelakaan gitu ya, hal-hal ini juga menjadi faktor penyebabnya teman-teman, dan
kita itu harus bisa membuat perubahan ya dengan cara apa ya, dengan cara mungkin kita melakukan perbaikan desain ya, kemudian melakukan rekayasa dalam hal konstruksi, dalam hal pemeliharaan karena memang di Indonesia ini pemeliharaan mungkin tidak cukup baik begitu ya, sehingga ini juga perlu ditingkatkan dan juga terkait dengan pengoperasian jalan ya, sehingga dia bisa menjadi jalan yang lebih berkeselamatan gitu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin materinya untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini, gitu ya, atau umpan balik dari beberapa teman-teman di sini. Ada yang mungkin menjadi salah satu yang bisa memaparkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Izin Bu, Oke, silakan Pak Wawan. yang dari kesimpulan dari paparan ini mungkin kita dari paparan ini kita dapatkan gambaran yaitu pentingnya peran teknik perencanaan yang nanti melalui penguatan ahli teknik ini diharapkan rekayasa pemeliharaan dan rekayasa perencanaan sesuai tepat sasaran. Terus yang kedua yaitu terkait dengan faktor penyebab kecelakaan itu ada 3. Yang pertama itu manusia, yang kedua ya kendaraan, dan yang ketiga terkait dengan jalan. Untuk yang pertanyaan, apa boleh Bu ya? Ya, silakan Pak Wawan. Ya, gini Bu, tadi kan disebutkan ada penyebab kecelakaan ada 3 faktor Bu ya, manusia, kendaraan, dan jalan. Eh, adakah selama ini adakah kajian atau penelitian ya, terkait dengan 3 parameter tersebut yang menjadi faktor yang utama dalam kecelakaan di Indonesia Bu ya, sehingga nantinya kita lebih tepat sasaran dalam menangani kejadian atau terjadinya kecelakaan tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Jadi yang pertama ini terkait dengan tadi ya beberapa variabel gitu ya atau komponen yang memang dia menjadi sistem ya yang saling berinteraksi. Nah, yang paling eh, dari ketiga itu mana yang paling dominan ya untuk interaksinya yang ada di lapangan gitu yang sering terjadi menjadi penyebab untuk kecelakaan lalu lintas. Nah, ini mungkin pada beberapa daerah mungkin bisa bervariasi Pak Wawan karena memang ada 3 tadi ya interaksi jalan dengan kendaraan maupun kendaraan dengan manusia gitu ya. Kalau dari kita bahas satu-satu saja ya. Mungkin kalau interaksi dari jalan dengan manusia, coba sebentar saya tunjukkan gambarnya. Mungkin teman-teman bisa sambil melihat ya. Jadi kalau interaksi antara jalan dengan kendaraan gitu ya, ini terkait dengan kriteria desain. Nah, pada dasarnya penentuan desain ini ya untuk jalan itu berkaitan dengan alinyemen. Nah, nanti yang paling banyak ya sesuai dengan beberapa data penelitian, paling banyak untuk tabrakan pada interaksi kedua ini ya jalan dan juga kendaraan ini paling banyak adalah kegagalan atau ketidak eh, konsistennya gitu ya alinyemen yang memang dihasilkan desain alinyemen yang dihasilkan. Jadi mungkin pada lengkungnya itu terlalu tajam ya sehingga ketika berbelok itu akan apa namanya lebih tidak berkeselamatan ya. Kemudian peletakan dari beberapa fasilitas ya jalan seperti pagar keselamatan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini terkait dengan desain Pak Wawan. Itu adalah terkait dengan manajemen hazard sisi jalan. Jadi hazard itu adalah gangguan yang ada di jalan. Ya. Hal-hal seperti itu mungkin yang saya rasa dominan di Indonesia. Karena kalau misalkan mesin begitu ya, atau misalkan kecelakaan pecah ban dan lain-lain, mungkin itu menyumbang beberapa cukup kecil persentase jenis kecelakaannya. Nanti mungkin kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Dari Pak Wawan, apakah berkenan untuk kita sambung pada pertemuan berikutnya? Baik Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Makasih, Ibu.